Jadi doa itu pasti akan dikabulkan. Tapi kemudian poin yang kedua disusul di sini, di situ ada syarat yang harus dipenuhi. Konteks doa itu akan dikabulkan, iya. Tapi kemudian kalau syarat-syaratnya ya tidak terpenuhi, maka doa itu juga tidak bisa direalisasikan, tidak bisa dikabulkan. Sama, Pak, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyunal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-nikmat yang Allah curahkan sampai detik malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah karunia nikmat yang masih Allah berikan. Sehingganya hadirnya kita di rumah Allah itu bukan karena kondisi kita sehat, bukan pula karena tidak punya kesibukan, bukan pula karena cuacanya ini terang, gak hujan, Pak ya. Kalau kita melihat berapa banyak orang yang tidak punya kesibukan, tetapi Allah belum hadirkan juga di rumahnya. Berapa banyak kalau kita saksikan orang yang sehat, tetapi Allah juga belum takdirkan untuk hadir di rumahnya menunaikan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Ya, sehingganya hadirnya kita malam hari ini di sini adalah tidak lain dan tidak bukan nikmat dan kasih sayang serta hidayah yang Allah masih berikan kepada kita sampai detik malam hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah berikan hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Maka di setiap sholat kita senantiasa memohon ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, hidayah. Karena ini penting, Pak. Ya. Banyak orang yang secara agama paham, secara dalil hafal, tetapi kemudian karena Allah tidak memberikan hidayah, pemahaman, dalil-dalil yang dia hafal bukan menghantarkan dirinya dalam kebaikan atau ketaatan kepada Allah, justru malah menjadikan dirinya itu semakin menjauh
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Salah satu mengaplikasikan doa ihdinas siratal mustaqim, ya, dari setiap apa yang kita ketahui dari ilmu yang kita pelajari, ya kita aplikasikan dalam hidupnya. Makanya dalam kita beribadah, tolak ukurnya itu ya ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Bukan kalau istilah Jawanya itu pekewo, tidak pekewo bahasanya. Apa ya Pak ya? Kalau diterjemahkan, ora penak karo koncone, nggak enak sama tetangganya. Bukan. Karena patokan kita adalah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita akan melanjutkan masih kaitannya dengan doa, ya, yang kemudian dalam pembahasan terkait dengan doa kemarin sampai pada syarat, ya. Yang ini penting karena di poin pertama ketika kita menyampaikan pembahasan al-amru bid-du'a yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jamil Az-Zainun ini, bahwa hakikat semua doa itu Allah akan kabulkan. Ya, cuman bentuk Allah mengabulkan doa itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, Allah kabulkan sama persis dengan apa yang kita minta. Nah, mungkin saya yakin di antara kita jamaah semuanya pernah itu meminta kepada Allah, betul-betul Allah beri. Kemudian yang kedua, Allah mengabulkan doa itu dalam bentuk yang lain. Allah itu kabulkan, tapi bentuknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita meminta kepada Allah anak-anak kita supaya bisa masuk ke mana? Perguruan tinggi, masuk di sekolah pondok pesantren. Tapi ala kulihal Allah tidak menakdirkan itu. Mungkin ketika dia tes tidak lulus, mungkin ketika dia masuk pondok baru 1, 2, 3 bulan sudah ngomong nggak betah, minta keluar dan lain sebagainya. Nah, sehingganya dia tidak melanjutkan studi di tempat yang dia inginkan atau kita inginkan. Dan Allah kemudian menakdirkan untuk sekolah di tempat lain. Nah, setelah kita berikhtiar ya sudah. Ya, Allah memang berkehendak seperti itu. Kan dalam konsep ini kaitannya dengan konsep tauhid. Apa yang Allah kehendaki adalah yang terbaik. Tentu setelah kita berikhtiar. Jangan mengucapkan ini sebelum berikhtiar. Ah, sekolah di mana saja. Itu semua kehendak Allah. Dan Allah yang apa yang Allah kehendaki yang terbaik tanpa ada ikhtiar. Salah. Karena tugas kita adalah berikhtiar. Maka menerima dengan sebuah ketetapan yang sudah terjadi itu diharuskan. Kalau sudah berikhtiar. Kayak mungkin kayak kemarin itu ada kasus yang pondok ambruk Pak ya. Ketika sudah selesai terambruk itu kan banyak yang mengatakan ini sudah kuasa Allah. Ya betul. Sudah atas takdir dan ketetapan Allah, kita nggak bisa protes, kita menerima. Tapi hal itu bisa terjadi itu ada asbabnya. Sudah belum kita ikhtiar terhadap asbabnya. Apa asbabnya? Atau apa sebab-sebabnya? Ya, sebab-sebabnya mungkin karena tidak sesuai dengan konstruksi. Sebab-sebabnya itu apa? Karena mungkin asal-asalan, gitu loh. Ketika kita sudah berikhtiar sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan, tapi kemudian itu terjadi, itu baru, Pak. Ini mudah-mudahan bisa difahami ya, Pak. Jadi jangan berdalih, semua yang Allah takdirkan yang terbaik. Pokoknya mau sekolah dimanapun, insya Allah yang terbaik. Tanpa ada ikhtiar salah. Yang harus kita lakukan adalah ikhtiar
dahulu. Setelah kita berikhtiar, hasil yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti konsepnya tadi Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain. Tapi catatannya setelah ikhtiar. Jangan kemudian berdalih, oh ya sudah amruh ya sudah, udah ketetapan Allah. Iya betul, takdir sudah menjadi. Tapi takdir itu, kejadian itu ada sebabnya. Nah sebabnya inilah, sudahkah kita melakukan ikhtiarnya atau belum? Dalam membangun, menyiapkan pondasi yang kokoh. Dalam membangun perhitungannya harus ada. Ini sudah dilakukan belum? Nah ini yang kemudian perlu disampaikan. Makanya penting ya. Kemudian yang ketiga kemarin bahwa Allah mengabulkan doa dengan cara ditangguhkan di akhirat ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ke syarat-syaratnya ya. Jadi doa itu pasti akan dikabulkan. Tapi kemudian poin yang kedua disusul di sini, di situ ada syarat yang harus dipenuhi. Konteks doa itu akan dikabulkan iya. Tapi kemudian kalau syarat-syaratnya ya tidak terpenuhi, maka doa itu juga tidak bisa direalisasikan, tidak bisa dikabulkan. Sama Pak tadi. Ikhtiarnya itu sudah sejauh mana? Ya, kemarin kan salah satunya ikhlas. Kemudian yang kedua menjauhi makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Ini betul-betul harus dijaga. Makanan, minuman, harta yang tidak baik harus betul-betul dijauhi, jangan mengkonsumsi. Makanya kemudian poin pertama doa akan dikabulkan kalau syarat-syarat ini terpenuhi. Ya sama Pak, ketika kita mengajukan proposal, mengajukan sebuah perizinan, hakikatnya perizinan itu akan segera di ACC, akan dipermudah. Tetapi di situ dia pemberi perizinan mempunyai syarat dan ketentuan. Ketika syarat-syarat itu terpenuhi dengan baik, ya sudah cepat. Ya. Tapi kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi atau bahkan melanggar dari ketentuan yang ada, ya mustahil perizinan itu akan dikeluarkan. Maka sama, hakikat doa akan Allah permudah, pasti akan Allah ijabah. Tapi kalau di sana ada syarat-syarat yang dilanggar atau tidak terpenuhi, yang mengakibatkan doa itu tidak Allah ijabah, tidak Allah dengar. Salah satunya ikhlas dan menjauhi makanan yang haram. Fa ayyuma abdin, kata Nabi, sering kita ulang-ulang itu. Tidaklah seorang hamba yang memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya dari makanan yang tidak baik, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tuqbalu minhu arba'ina yauman. Doanya tidak diijabah, tidak diterima selama 40 hari. Meskipun dia berdoa di waktu-waktu mustajab. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian kemarin termasuk dalam penekanan ikhlas itu adalah as-su'alu bi'azmi warughbah. Meminta kepada Allah dengan keinginan, azam, keyakinan yang kuat bahwa doa itu akan dikabulkan. Jangan sampai Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Jadi pasrah. In syi'ta, jika engkau kehendaki. Kemudian yang keempat, raf'ul yadaini inda doa ilas sama. Ya. Mengangkat kedua tangan. Inda doa, ketika berdoa ilas sama, ke langit, ke atas Pak ya. Tapi jangan ke kalau para ulama menyebutkan sejajar dengan bahu, ya, segini berarti Pak ya. Ini yang dianjurkan. Jadi mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Kenapa? Innallaha ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu Rabb yang Maha Pemalu. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi, dan dia akan malu ketika ada seorang hamba yang mengangkat
kedua tangannya memohon kepadanya, kemudian ayyuradduhuma safron, dan Allah kembalikan doanya itu dalam keadaan kosong. Allah itu malu. Ada hambanya minta kok nggak dikasih. Ya, Allah itu malu. Jadi mengangkat tangan sebagai salah satu wasilah untuk doa itu Allah ijabah. Tetapi dalam prakteknya ada beberapa perbedaan. Salah satunya adalah yang di sini doa-doa yang dianjurkan mengangkat tangan. Adapun kalau ada riwayat-riwayat yang Nabi itu tidak melakukan, ya tidak usah dikerjakan. Perbedaan. Salah satunya ba'da sholat wajib. Nah, ini perbedaan. Tetapi kalau secara riwayat tidak ada dan tidak ditemukan Nabi selepas sholat wajib mengangkat tangan. Ya, meskipun itu kenapa? Karena itu bagian dari zikir. Zikir itu mengingat Allah. Sebagaimana kita mau makan, Pak. Kan ada contohnya doa dari Nabi. Tapi tidak, Nabi ketika mau makan enggak mengangkat tangan doanya. Allahumma gfir apa? Allahumma gfirli lagi. Apa, Pak? Bismillah ya, atau Allahumma barik. Kemudian Nabi ketika mau masuk WC, di situ dituntut diajari ada doanya, tapi tidak ada riwayat ketika Nabi mau masuk WC doanya sambil mengangkat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi silakan perbedaan. Tapi kalau sejauh yang kita baca, khususnya pada sholat wajib itu tidak ditemukan oleh para ulama ya, atau riwayat yang Nabi setelah sholat mengangkat tangan. Jadi ini memang ada riwayat-riwayat yang kemudian disebut kenapa tidak mengangkat tangan, karena itu bagian daripada zikir. Repot, Pak. Kita naik motor melihat orang ada yang jatuh, kan dianjurkan ya, Pak, berdoa kepada orang yang tertimpa musibah rahimakallahu wa ajroka. Kemudian kita ngangkat tangan. Naik motor, ada orang jatuh, doalah. Angkat tangan, lepas tangan jadinya. Malah bisa jatuh. Jadi itu Pak ya, terkait dengan mengangkat tangan. Silakan sih ngambil pendapat mana, tapi lebih banyak yang kemudian kalau secara dalil, konteks dalil, saya pribadi tidak mengangkat tangan. Ya, kemudian istiqbalul kiblatnya inda doa. Yang kelima, menghadap kiblat ketika berdoa. Penting, Pak, ini loh, menghadap kiblat. Tidur, orang sudah meninggal, dihadapkan ke kiblat. Orang masih dalam kondisi sakaratul maut, dihadapkan ke kiblat. Ya, ketika memakamkan juga dihadapkan ke kiblat. Penting, tidak boleh meludah ke arah kiblat, tidak boleh kencing atau BAB, buang qadaul hajat, menghadap atau membelakangi kiblat. Maka dalam berdoa juga di sini salah satu adab supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqbalul kiblati inda doa, menghadap ke arah kiblat ketika berdoa. Dulu ada ustadz kita bercerita, sepulang dari Afrika itu, sebuah negara yang secara ekonominya itu rendah Pak ya, tapi banyak di sana para penghafal Al-Quran ya. Bahkan ya penjual pedagang di counter itu mereka hafal Al-Quran, jual bensin itu hafal Al-Quran. Pernah disampaikan kepada kita itu bahwa di Afrika itu pernah ada saudara kembar, anak kembar Pak, kembar plek, hampir semuanya itu kembar, perilaku, tingkah laku. Umumnya kan kembar itu secara face saja Pak, tapi ini hampir kembar secara kesemuanya. Tetapi ketika beranjak dewasa, dua anak yang secara face kembar, secara perilaku juga hampir semuanya sama, ketika dewasa ini kedua anak ini mempunyai kecenderungan yang berbeda. Yang satu itu cenderungannya kepada akhirat, yang satu itu cenderungnya kepada perihal
dunia. Setelah dicek apa Pak? Yang cenderung kepada dunia ketika dia menghafal Al-Quran tidak memperhatikan adab membaca Al-Qur'annya. Apa? Salah satunya dia tidak menghadap kiblat. Yang cenderung kepada akhirat karena setiap membaca Al-Qur'an dia menghadap ke kiblat. Jadi itu Pak ya. Kita ya Al-Qur'an itu kan kitabullah, kitab suci. Ya, kalamullah ya. Ya kita ketika membaca ya harus dengan adab yang baik. Jadi istiqbalul kiblati. Kemudian al-bida'u bid-du'a ili nafsi. Hendaknya ketika berdoa itu mengawali doa untuk dirinya. Ya, doa yang hampir setiap kita panjatkan itu kebaikan untuk diri sendiri, kemudian nanti untuk orang lain. Salah satunya apa Pak? Nikmat sehat. Jangan sampai ya kita diuji sakit, apalagi sampai merepotkan orang lain. Nah, ini kan berat ini, Pak. Karena kalau orang sudah ditimpa sakit ya bertahun-tahun itu ya apa ya? Nggak leluasa pertama. Kemudian yang kedua, kasihan keluarga yang lain merepotkan. Gitu. Merepotkan sehingganya apa ya? Mohon maaf mungkin menjadi beban. Kalau yang dia nggak paham, ngurus orang sakit itu berat, Pak. Mungkin kalau sudah ada yang pernah ngurus orang sakit itu berat. Makanya kita minta supaya di akhir hayat kita, mungkin di masa tua kita itu tidak merepotkan orang lain. Minta Pak mati dalam keadaan husnul khotimah, minta mati dalam keadaan syahid. Meskipun nanti bagaimana bentuknya Allah berikan itu, kita ikhtiar itu berdoa, minta dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fada'a lahu bida'an binafsihi. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan, apabila beliau berdoa fada'a lahu bida'an binafsihi, maka beliau memulai doanya untuk dirinya sendiri dulu. Kemarin adabnya bersolawat Pak ya, memuji Allah ya dengan riwayat yang sudah pernah kita sampaikan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini riwayat sahih Pak dari sahabat. Yang kemudian kata Nabi, siapa yang diawali doanya dengan kalimat itu, maka tidak layak untuk tidak dikabulkan. Allahumma ini isinya tauhid semua, memuji Allah semua dengan asma husna. Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu bi'ani dengan sesungguhnya saya asyhadu betul-betul bersaksi bahwa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta. Dengan saya bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang patut disembah kecuali Engkau. Ya, Al-Ahad yang Engkau adalah Esa, As-Somad tempat bergantung, lam yalid walam yulad dan seterusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini Pak, mengawali doa untuk dirinya sendiri, kemudian tikraru doa talatan, mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi dianjurkan diulang sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW idza da'a salatan wa idza sa'ala salatan, muttafaqun alaih. Karena Rasulullah SAW apabila beliau berdoa memohon kepada Allah, beliau doa salatan, beliau memohon sebanyak 3 kali. Wa idza sa'ala, dan apabila meminta kepada Allah sa'ala salatan, maka beliau meminta juga sebanyak 3 kali. Ya, diulang-ulang. Kemarin sudah ini. As-su'alu bi asma'il husna, memohon kepada Allah dengan asmaul husna. Ya, kalau kita mempunyai anak yang jauh dari Allah, minta untuk dijaga ya Al-Hafiz, yang maha menjaga, yang maha
melindungi. Kemudian ad-du'a'u bil afiyah. Doa minta keselamatan. Makanya kalau kita merutinkan zikir pagi dan sore, di sana kan ada Allahumma afini fi sam'i fi badani fi basori. Itu minta apa? Minta kepada Allah kesehatan, keselamatan apa? Lisannya. Jadi zikir pagi sore itu jangan sampai ditinggalkan karena dia benteng terkuat. Nutrisi untuk ruh. Nah, sudah kita bahas kalau di Nurul Fuad itu ruh, hati. Ya, nutrisi untuk hati. Jadi badan ini butuh nutrisi, Pak. Kalau badan nutrisinya apa? Dengan makan, dengan minum. Ketika badan ini tidak diberi makan dan tidak diberi minum, lemes, layu. Maka hati juga demikian. Kalau dia tidak diisi dengan nutrisi, apa nutrisinya? Salah satunya zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran. Kalau nggak dirutinkan ini, layu Pak. Maka kalau jiwanya sudah layu, jasadnya juga pasti layu. Mau sholat males, mau mengerjakan kebaikan males. Kenapa? Ruhnya layu. Maka kita, ya paling nggak lama sih Pak, 10-15 menit, zikir pagi sore, itu dijamin oleh Allah, ya benteng yang paling terkuat. Ya, tidak terkena sihir, tidak terkena ain, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan melazimi zikir pagi dan sore. Allahumma afini fi sam'i fi basori. Ya, itu minta kepada Allah keselamatan dari ya, pandangan mata, dari apa pendengaran, ya, kemudian juga dari lisan. Makanya kalau kita melihat dari seorang muslim berangkat menuju sholat jamaah, itu kan ada doanya Pak, hampir satu muka kan, dimulai dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Di akhir doa itu ada Allahumma ja'alni fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi lisani nuron. Lisan Pak kita minta, berilah cahaya, maksudnya apa? Petunjuk. Sehingga ketika seseorang melazim ini, salah satu adab kita menuju masjid sholat berjamaah, kata Nabi berdoa ini. Ketika kita sudah berdoa, akan dijaga lisan kita Pak, untuk tidak berdusta. Dijaga lisan kita untuk tidak berkata kotor. Dijaga lisan kita untuk tidak ya berkata kasar. Kenapa? Kita meminta sama Allah. Rem pakemnya dengan apa? Doa tadi. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian as-sholatu ala nabi, kemarin sudah ya, bersolawat kepada Nabi. Jadi ini, di antara doa-doa, adab-adab dalam berdoa, yang terakhir, adamul ijlah fil istijabah. Tidak boleh tergesa-gesa untuk minta segera dikabulkan. Ya, ini juga bagian daripada adab. Ya, baru berdoa, saya baru doa 1 bulan kok belum dikabulkan. Ya, jangan minta untuk segera dikabulkan. Ini syarat-syaratnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir kita sampaikan auqat al-ijabah fid du'a. Waktu-waktu yang kemudian diijabah ketika seseorang berdoa. Kapan? Salah satunya di sini disebutkan fi layali wasthuluthil akhir minhu. Di sepertiga malam. Di samping kita sholat witir, sholat malam, kemudian setelah itu berdoa. Apa Pak doa setelah qiyamul lail, sholat tahajud? Allahumma lakal hamdu anta qayyim. Ini pujian semua Pak. Mengakui keesaan Allah semua itu. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu nurus samawati wal ard. Ya. Jadi doa-doanya itu panjang. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal haq wa wa'duka haq wa qaulukal haq wal jannatu haq wan naru haq wa nabiyyuna haq, ya, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq.
terus panjang. Dulu saya hafal itu malah waktu SMP, Pak. SMP saya MTS, jadi di sana ada dulu pelajaran BPI, bimbingan praktek ibadah, suruh doa-doa, termasuk sholat duha, Allahumma inna duha, aduha uka wal bahauka wal jamaluka dan seterusnya. Ini, kemudian setelah berdoa kita banyak istighfar, Pak. Kebiasaan Nabi itu paling tidak 100 kali istighfar di akhir sepertiga malam atau lebih mudahnya di waktu-waktu sahur. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah wa wa wabi apa yastaghfirun wabil asharihim yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Lazim Pak, coba 100 kali minimal ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus dianjurkan berbanyak istighfar, Pak? Bahkan setelah sholat wajib, zikir yang pertama dibaca, padahal kan baru mengerjakan kebaikan, Pak. Sholat kan kebaikan. Tapi begitu selepas sholat, zikir yang pertama harus diucapkan, dicontohkan Nabi adalah istighfar. Astagfirullah. Kenapa, Pak? Ada yang tahu? Salah satunya karena manusia itu mahalul khoto. Manusia itu tempatnya salah. Maksudnya apa? Setiap detik dia bisa melakukan kesalahan. Kita bukan nabi, ya. Makanya kita rawan untuk melakukan sebuah kesalahan. Jadi ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fil laili sa'atan la yuwaqi'uha rajulun muslim yas'alullahu fiha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailatin. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga menyebutkan yang zilu rabbana kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala itu akan turun di setiap malamnya. Turunnya kemana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dekat betul itu, Pak. Hina yabqa thulutsayil lailil akhir. Kapan Allah turun ke langit dunia itu? Ketika di waktu sepertiga malam. Fayaqul, dan kemudian Allah mengatakan may yad'uni fa'astajibulah. Siapa yang meminta kepadaku fa'astajibulah, pasti akan aku berikan. May yas'aluni fa'atahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku juga akan berikan. Wa may yastaghfiruni faghfirullah. Barang siapa memohon keampun kepadaku, fa'aghfirullah, pasti akan aku ampuni. Jadi banyak-banyak berdoa, Pak. Kita itu ada seorang jamaah, Pak, ya, tapi udah kayak keluarga dia. Yang ujian hidupnya saya saja, kalau itu terjadi pada saya nggak kuat kayaknya, Pak. Ujian hidupnya itu berat banget beliau itu. Ya, jadi diselingkuhi istrinya sampai berkali-kali ya, Pak. Tapi beliau itu masih mencoba bersabar. Saya kenal beliau itu kurang lebih awal 2018 atau akhir 2017. Waktu masih awal-awal itu saya belum paham. Tapi setelah Covid baru cerita beliau, Pak. Hanya kejanggalan-kejanggalan kalau yang selama ini saya tahu itu jadi ketahuan ketika di rumahnya yang buatkan minuman dia terus, nggak pernah istrinya itu, apa namanya istilahnya, bareng sama dia itu nggak pernah. Nah, dari situ ketahuan. Ketahuannya kenapa? Karena istrinya itu menceraikan dia. Loh ini gimana Ustaz? Istri saya ngomong ke saya, "Kamu saya ceraikan." Yang perempuan yang ngomong, bukan yang laki. Dari situ dia cerita, Pak. Ya, dari 2007 ternyata sudah nggak pernah tidur satu ranjang, Pak. Sampai 2020-an itu, Pak. Ya 2020 ya, sebelum Covid. Sudah itu hingga akhirnya pisah beneran, Pak. Beliau masih mempertahankan karena kasihan sama anaknya. Tapi hingga akhirnya tidak bisa hingga akhirnya beliau pisah. Ketika pisah, Pak, suruh pergi dari rumahnya. Mobilnya diminta istrinya, rumahnya itu diminta, sudah itu
dia suruh ngasih uang sekian. Ya dia lakukan. Jadi dari situ dia nyari rumah minta temenin. Jadi beliau keluar rumah itu cuman bawa mesin. Usaha beliau itu bordir Pak ya. Bawa mesin dan mesin itu belum lunas. Cari rumah, udah beli, ngutang lain sebagainya. Tapi atas izin Allah Pak, nggak sampai 4 tahun Allah itu betul-betul balikan begitu cepat itu Pak. Mesin tambah, mobil itu beli, sudah itu beli lagi dari dealer baru mungkin 6 bulan yang lalu beli mobil reborn. Ini sekarang masih di Mekah itu udah bolak-balik umroh. Allah berikan apa ya? Nah, ketika beliau cerita apa? Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Bahkan dengan istrinya yang baru ini mau nikah ujian juga itu, Pak. Jadi bukan asli orang sini, Pak. Aslinya orang Jawa Tengah. Ketika dia mau nikah dengan banyak binaan-binaan kita itu senang dia. Tapi ibunya itu nggak merestui. Kamu nggak boleh menikah kecuali dari perempuan yang dari satu daerah dari Jawa. Ya sudah, permintaan ibunya dengan dia agak berat, ya dikabulkan. Ternyata dia suruh pulang, dicarikan jodoh sama ibunya, sudah cocok dia alhamdulillah. Perempuannya juga cocok, tapi bapaknya yang nggak cocok, bapak perempuannya. Jadi ketika sudah sama-sama cocok, bapak perempuannya nggak meridhoi. Kenapa? Tanggal lahir kejawainya sama. Waduh Ustaz gimana? Nelpon itu Pak. Enggak, nelpon. Gimana? Jadi nelpon, Ustaz tolong kasih pencerahan sama yang perempuannya. Sudah ngobrol bertiga itu Pak, via telepon. Jadi alasan perempuannya senang udah cocok, tapi nggak berani maju ngapa? Ini tidak direstui oleh orang tua. Dan yang ditangkap orang perempuannya itu kalau saya nggak nurut orang tua berarti saya durhaka, dosa ini. Ya saya pelan-pelan, Mbak, ya kita memang di dalam Islam harus taat berbakti kepada orang tua, nggak boleh. Tapi dalam rangka kebaikan. Kalau orang tua ngajak kepada kemusyrikan, kaget kan? "Hah, kok musyrik sampai? Nggak boleh ditaati. Loh gimana kemusyrikan? Ya contohnya nggak boleh nikah karena hitungan kejawen. Di dalam Islam nggak ada, Pak. Semua waktu itu baik. Kita sampaikan gitu. Nah ini nggak ada dalilnya. Saya bilang gitu. Gini, gini, gini ini. Ya silakan Mbak. Jadi kalau Mbak nggak menuruti perintah Bapak bukan bagian daripada durhaka. Karena perintah Bapak adalah dalam hal keburukan. Akhirnya nikah Pak. Yaitu setelah nikah malah rezekinya ngalir Pak. Ini kan membalikan paradigma atau keyakinan-keyakinan yang tidak berlandaskan pada dalil. Rezekinya Pak, insya Allah itu. Jadi, nah detik ini baru 2 hari yang lalu berangkat itu ya telepon WA, Ustaz mau berangkat, mohon doanya lain sebagainya. Tapi tadi Pak ya, kebiasaan yang dia lakukan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Bahkan istrinya ketika awal-awal itu ngomong, kalau kamu bisa konsisten dan continue qiyamul lail selama sekian waktu, tak kasih hadiah umroh. Betul Pak. Jadi didik istrinya itu gitu. Karyawannya juga semuanya juga diajak untuk melakukan kebaikan. Jadi ini Pak ya, berdoa. Waktu yang paling mustajab adalah salah satunya di sepertiga malam. Kemudian yang kedua, ad-doa inda nuzulul karbi wal masaib. Doa ketika sedang dalam kondisi sempit. Ya. Atau kondisi sulit. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita udah serahkan Pak sama Allah itu. Ya. Nabi Yusuf di dalam penjara dan lain sebagainya. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin ini juga bagian daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Bayangkan Pak, di dalam perut ikan itu. Maka salah satu zikirnya ini. Maka ini Pak dirutinkan juga. Ini bagian daripada zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kemudian jadi lupa saya.
Salah satu zikir ini dibaca sebanyak-banyaknya, Pak. Apa sih satu lagi itu doa yang bagian daripada doa yang zikir yang mustajab itu. Salah satunya ini, Pak. Ya Allah, bukan, Pak. Setiap pagi sore. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu 3 kali. A'udzubikalimatillahi tamma. A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu. Tapi yang doa sama dengan ini, la ilaha illa anta subhanaka. Hasbiyallahu la ilaha illa. Nah itu, Pak. Ya, itu juga penting, Pak, dibaca zikir. Ya, zikir. Insya Allah kalau kita melazimi memang berat. Tapi ini nutrisi hati. Ibnu Qayyim itu ditanya, kenapa engkau selalu melazimi zikir pagi dan sore? Ya, di setiap ba'da sholat subuh dan asar. Maka beliau menyampaikan, ini nutrisi bagi hati saya. Kalau saya tidak lakukan ini, saya melewati hari-hari itu dengan lemes, ya, tidak berdaya. Maka ini ya harus kita lakukan. Jadi doa di waktu-waktu terhimpit, sempit, yang kadang kebanyakan manusia itu menggantungkannya kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita gantungkan. Kemudian doa bainal adzani wal iqamah, doa antara azan dan iqamah. Kemudian doa indas sahur. Mohon maaf. Doa indah sujud di sholat, doa ketika sujud di dalam sholat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidan fa aktaru doa. Hubungan antara seorang hamba dengan Robnya yang paling dekat adalah ketika dia sajidan, ketika sedang bersujud. Fa aktaru doa, maka perbanyaklah kalian mengucapkan doa. Nah termasuk ini, Pak, ini pengkhususan. Kalau tadi dalam adab itu harus mengangkat tangan, nggak mungkin kan ketika kita sujud itu. Nggak mungkin. Jadi memang ada tempat-tempat yang kemudian di sana pengkhususan. Berdoa, Pak. Nah di sini ada perselisihan. Boleh nggak doa menggunakan bahasa selain Arab? Atau doa-doa yang tidak tidak disyariatkan secara konteks dalil, ya minta dilancarkan rezeki dan lain sebagainya, atau minta apa tadi hajatnya anaknya lulus lain sebagainya. Nah, ini boleh nggak? Kalau kita untuk menjaga kehati-hatiannya, Pak, boleh, tapi cukup di dalam hati, jangan dilafatkan. Kenapa? Karena nanti masuk dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan sholat. Apa? Berbicara selain bacaan sholat itu membatalkan. Maka sebagai bentuk kehati-hatian ya cukup di dalam hati, Pak. Tapi meskipun ada yang membolehkan, karena nanti tadi mohon maaf ya, Pak, kasihan kepada orang-orang yang tidak hafal doa-doa, yang kemudian dia harus menghafal tidak sanggup dan lain sebagainya. Tapi untuk bentuk kehati-hatiannya boleh, tetapi di dalam hati. Ya, jadi ini. Kemudian apalagi? Ad-doaul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Di sini sampai disebutkan, Pak, walau kana kafiran au fajiron, meskipun orang itu kafir atau orang fajir. Ittaqu dawatal mazlum, takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi, fa innaha tuhmalu alal ghamam, karena doa orang yang terzalimi itu langsung naik. Ya, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga sampai mengatakan ittaqu dawatal madlum, ya, takutlah kalian doa terhadap orang yang terzalimi, fa innaha tasu'adu ilas sama, karena doa orang yang terzalimi itu langsung naik ke langit. Makanya dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan juz yang ke-6, awal permulaan juz ke-6 itu, awal sekali. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qauli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk, doa-doa yang buruk, illa man zulim, kecuali doa orang yang terzalimi. Hati-hati betul, Pak. Makanya dalam kita bermuamalah, ya, jangan sampai melukai hati orang-orang yang kita ajak untuk bermuamalah. Kemudian dawatus shaim wal musafir, doa orang yang sedang berpuasa, wal musafir, dan orang yang sedang
safar, wal walid, dan doa kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu, dalam kita mendidik anak-anak kita jangan sampai ya terlontar ucapan-ucapan kepada anak yang tidak baik. Apa? Bandel temen tau gue. Bandel tenanan, Pak. Bocah nakal men. Ya nakal tenanan, Pak. Karena perkataan orang tua kepada anak doa. Makanya kalau kita melihat siapa imam sekarang di Masjidil Haram? Imam Sudes ya, ketika dia ini mungkin belum menjadi imam wasilah doa ibunya. Ibunya terzolimi itu, Pak. Ketika sudah kecil, ibunya mau buat acara di rumah, sudah menyiapkan tempat, hidangan sudah tersajikan, tiba-tiba sudah kecil masuk dari luar rumah, habis main, masuk ke dalam rumah, sambil menggenggam pasir. Pasirnya diawur-awur, Pak. Oh, sudah. Di situ ibunya dongkol betul. Tapi lisan, ucapan yang keluar dari lisan ibunya, sembari dongkol itu adalah ucapannya. Sudes, jangan main kamu di rumah, pergi sana ke Masjidil Haram. Jadi imam saja di sana dengan perasaan dongkol, mustajab itu. Jadi kalau kita sedang dongkol kok sampai berucap yang ya itu mustajab loh, Pak. Anaknya sopo kowe to? Ya sudah. Sampai anaknya sendiri dikatakan anaknya sopo. Ya anak itu lali sama bapak ibunya nanti. Ya bapak ibunya aja nggak mengakui. Loh banyak loh Pak. Di pondok itu ketika anaknya belum lama kemarin baru 1 pekan yang lalu. Ada masalah ditelepon orang nanya sampai dikatakan kalau kamu melanggar lagi bapak sama ibu nggak akui kamu sebagai anak. Astagfirullah. Sampai segitu Pak. Maka hati-hati ya doa-doa ucapan kita. Kalau saya di rumah itu orang rumah yang sering ngerem. Hati-hati, hati-hati ucap. Ya kadang apalagi anak kecil Pak, greget. Baru disapu, mainan 1 keranjang ditumpah, wah itu kan. Tapi jangan sampai ucapan yang keluar, ucapan yang buruk. Karena ucapan orang tua adalah kepada anaknya adalah doa. Itu ya Pak ya. Saya tetangga pas depan rumah di kampung itu. Jadi anaknya itu dulu ya waktu saya masih kecil ingat betul. Ngerengek minta motor Pak. Marah apa-apa diamuk. Hingga akhirnya dibelikan motor. Zaman dulu itu kayak motor VR, KTM, 6 juta atau 7 juta. Zaman dulu ya, dibelikan. Setelah dibelikan 1 bulan dipreteli, Pak. Knalpotnya diganti ini. Pokoknya reman lah. Ya sudah, di standing-standing. Begitu keluar rumah digeber, dipanasin. Begitu sudah naik di jalan, rumahnya depan jalan, diangkat-angkat standing, Pak. Ibu ngomel-ngomel, "Walah tak dongake tiba kowe nih." Belum enggak hitungan menit jatuh, Pak. Nangis ibunya, "Waduh kok anakku tiba." Doanya sampean loh Bu tadi. Dongake anaknya jatuh, seketika anaknya jatuh beneran malah nangis. Jadi hati-hati betul, Pak. Ingat betul saya. Jadi diangkat standing-standing di aspal depan rumah, udah geber, marah ibunya. Sampai mau tahu, "Tak dongake tiba." Tiba tenan, Pak. Ya, cedera, nangis ibunya. Itu doanya ibu. Jadi hati-hati ya. Kita harus ngerem Pak, meskipun tadi di luar kontrol. Ya, ini doa-doa waktu-waktu yang termasuk mustajab dalam berdoa di sepertiga malam, kemudian doa ketika dalam kondisi apa ya, sempit, terhimpit atau sedang tertimpa musibah. Maka kalau kita melihat adab kita menjenguk saudara yang tertimpa musibah, keutamaannya aja banyak, Pak. Dia akan dipakaikan pakaian kehormatan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang tertimpa musibah. Kenapa? Karena doanya juga mustajab, ya. Kemudian antara azan dan iqamah insya Allah sudah tahu, doa ketika sujud, doa ketika terzolimi, kemudian ada juga doa orang yang sedang berpuasa, musafir, dan juga doa kedua orang tua untuk anaknya. Ini pelajaran bagi kita ketika kita mempunyai anak ya hati-hati dalam berucap. Mungkin itu Pak waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Insya Allah pembahasan bab doa kita selesaikan. Ya insya Allah kita nanti akan membahas pembahasan yang baru di pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum saya tutup kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan.
Sudah masuk Isya ya? Setengah menit. Cukup Pak ya? Kita cukupkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi intinya setiap doa dikabulkan, tetapi di sana ada syarat dan ketentuan. Ya, maka untuk doa itu dikabulkan kita hindari atau penuhi syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.